Dia datang bersamaku saat aku memetik teratai-teratai salju, kata Hao Ren. Oh, Zhao Yanzi menggigit bibirnya dan menatap singa salju di depannya. Dengan mata besar bulat, singa salju balas menatap Zhao Yanzi yang duduk di tangga. Ia belum diberi nama, Hao Ren memberitahunya. Zhao Yanzi melirik Hao Ren sebelum mengembalikan pandangannya ke singa salju itu. Panggil ia putih kecil. Dengan mata masih basah dan hidung masih merah, Zhao Yanzi adalah gambaran keputusasaan. Putih kecil. Hao Ren menepuk tangannya pada singa salju. Mendengar perkataan Hao Ren, singa salju segera berdiri dari tempat dia duduk dan melompati anak tangga. Kemudian, ia melompat ke pelukan Hao Ren. Saat di udara, dia berubah dari ukuran 1 meter ke ukuran 2 telapak tangan. GRR menempel di dada Hao Ren, anak singa salju merespons dengan sayang. Di sebelah Hao Ren, mata Zhao Yanzi bersinar. Putih kecil. Dia memanggil. Putih kecil memandangnya dengan takut-takut. Hao Ren menepuk pantat kecilnya, dan dengan gembira dia melompat ke pelukan Zhao Yanzi. Manisnya, membawa putih kecil yang berbulu, Zhao Yanzi melupakan ketakutan dan kesedihannya. Dia tersenyum. Putih kecil menggosok ke telapak tangannya, dan dia terkikik oleh rasa gatal. Ini binatang iblis. Bisakah kau memeliharanya? Dengan putih kecil di tangannya, Zhao Yanzi mendadak bertanya pada Hao Ren. Apa bedanya antara binatang iblis dan siluman binatang iblis? Tanya Hao Ren. Hampir sama. Perbedaannya hanya binatang iblis liar sedangkan siluman binatang jinak, jawab Zhao Yanzi. Maka, putih kecil adalah siluman binatang. Ia mematuhiku, kata Hao Ren. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala putih kecil, dan putih kecil menggosokkan kepalanya ke telapak tangannya. Putih kecil terlihat cukup jinak. Biasanya, binatang iblis tidak mudah dijinakkan, kata Zhao Yanzi. Hao Ren berpikir sejenak dan berkata, Suhan berkata putih kecil adalah siluman binatang level bin. Sebenarnya, dia tidak bermaksud menanyakan hal itu pada Zhao Yanzi, tetapi dia sedang berusaha mengalihkannya dari rasa sedihnya. Benar saja, Zhao Yanzi mengambil kesempatan itu untuk memamerkan pengetahuannya. Dia menerangkan, level roh siluman binatang dibagi menjadi 4 level, Jia, Yi, Bin dan Diang. Level Jia adalah level yang paling kuat, dan siluman binatang level Jia biasanya tunggangan dari makhluk abadi. Yi adalah level yang kedua, tetapi binatang dari level ini penolong yang sangat berguna dalam pertempuran. Siluman binatang level bin seperti putih kecil lebih kuat daripada siluman binatang biasa dan memiliki beberapa kemampuan, tetapi mereka bukan tandingan bagi master yang sejati. Siluman binatang level ding sama sekali tidak memiliki kekuatan yang besar, tetapi kulit mereka sangat tebal sehingga teknik kultivasi biasa tidak dapat melukai mereka. Jika mereka meluncurkan serangan dalam kelompok, seorang kultivator biasa bukan tandingan mereka. Hao Ren tidak pernah membayangkan dia akan menjinakkan seekor siluman binatang, tetapi putih kecil telah mengikutinya dengan sukarela. Meskipun hanya siluman binatang level bin, Hao Ren sangat senang. Dari penampilannya, putih kecil seharusnya baru berusia setengah tahun, sekarang akrab dengan putih kecil. Zhao Yanzi mencubit hidung kecilnya dan berkata, "Setengah tahun." Hao Ren terkejut. Ya, jika tidak begitu muda,
ia tidak akan begitu mencari perhatian atau sangat patuh. Zhao Yanzi mengangguk dengan yakin. Hao Ren memikirkan tentang singa salju dewasa dalam gua kars. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 3 meter, dan mereka belum dalam keadaan yang paling kuat. Hao Ren bersemangat saat dia membayangkan skenario ketika binatang kecil berlari-lari di tumitnya berubah menjadi singa salju sebesar bukit saat dalam pertarungan. Tuan Putri Fuma. Pada saat ini, Perdana Menteri Xia, dengan punggungnya yang sedikit bungkuk, berlari ke arah mereka dengan terengah-engah. Growl. Putih kecil yang sedang duduk diam di tangan Zhao Yanzi tiba-tiba meloncat dan berubah ke ukuran aslinya, menghalangi jalan Perdana Menteri Xia. Terkejut oleh kemunculan tiba-tiba binatang iblis, Perdana Menteri Xia hampir jatuh ke tanah. Putih kecil, jangan kasar. Hao Ren memanggilnya. Putih kecil ragu-ragu sebelum melompat kembali ke tangan Hao Ren, berubah ke versi miniaturnya. Perdana Menteri Xia memantapkan langkahnya dan menghapus keringat dari keningnya. Zhao Yanzi berdiri dengan cemas. Apa ini tentang paman ketiga? Tuan ketiga, Tuan ketiga. Perdana Menteri Xia terengah-engah dan memotong kalimatnya menjadi 2 bagian. Hao Ren mulai merasa cemas seperti Zhao Yanzi. Tuan ketiga bangun. Akhirnya, Perdana Menteri Xia menyelesaikan kalimatnya. Zhao Yanzi sangat gembira mendengar berita itu. Tanpa berpikir, dia memegang tangan Hao Ren dan berlari ke depan. Putih kecil mengikuti mereka dengan gembira, berpikir mereka bermain permainan kejar-kejaran. Dengan punggungnya yang bungkuk, Perdana Menteri Xia berjalan cepat. Tidak lama, dia memimpin mereka ke dalam istana kecil di mana Zhao Kuo beristirahat. Dalam ruangan, Zhao Kuo bangun, meski wajahnya masih pucat. Tetua Xingyue duduk dekat tempat tidur, masih sangat sedih. Paman ketiga. Zhao Yanzi melepaskan tangan Hao Ren dan bergegas menuju Zhao Kuo. Zhao Guang langsung menghentikannya. Paman ketigamu masih lemah. Kau tidak boleh mengganggunya. Berdiri di tempat tidur, Zhao Yanzi begitu senang sehingga dia menangis lagi. Hao Ren mengikuti Perdana Menteri Xia ke tempat tidur. Melihat Zhao Yanzi menangis terseduh-seduh lagi, Hao Ren menyaksikan sisi sensitif dan rapuh dari gadis keras kepala ini. Putih kecil mengikuti Hao Ren masuk ke ruangan dan melompat ke tangannya. Singa salju. Zhao Kuo terkejut melihat putih kecil di tangan Hao Ren. Paman ketiga, ini putih kecil. Zhao Yanzi mengeringkan air matanya dan tersenyum. Hao Ren membawanya bersamanya saat dia mengambil teratai-teratai salju untukmu. Apa kau pergi ke gua teratai salju di Gunung Langit? Zhao Kuo menatap Hao Ren dengan terkejut. Ya, Hao Ren mengangguk sedikit. Kakak, bagaimana kau melakukan itu? Gua teratai salju adalah tempat yang sangat berbahaya. Bagaimana kau membiarkan anak ini ke sana dan memetik teratai-teratai salju? Zhao Kuo berbalik untuk bertanya pada Zhao Guang. Tau kecil Zen berkata tempat itu berbahaya, tetapi dia tidak menyebutkan sangat berbahaya. Zhao Guang mengerutkan kening. Dia tidak tahu. Tersendak pada kata-katanya, Zhao Kuo batuk. 100 tahun yang lalu, aku menerobos masuk ke gua teratai salju di Gunung Langit dan menemukan singa salju di sana masing-masing memiliki kekuatan level Sun. Level Sun? Zhao Guang melihat Hao Ren dengan takjub,
tidak mengerti bagaimana dia dapat memperoleh teratai-teratai salju dari sekelompok binatang iblis dengan level Sun. Tetapi Zhao Hongyu mengangguk menghargai fakta bahwa Hao-Ren tidak mengatakan sepatah kata tentang bahaya dalam gua. Jika Zhao Kuo tidak menyebutkannya, mereka akan berpikir ini adalah perjalanan yang mudah. Kerendahan hati Hao-Ren dan ketidakpeduliannya untuk menyombongkan diri adalah gaya seorang master. Yah, waktu itu, aku hanya level kun tingkat rendah. Untuk mengambil teratai salju 7 warna 500 tahun, aku masuk terlalu dalam ke dalam gua dan hampir tidak bisa keluar utuh. Singa-singa salju sangat pintar, mereka menggodaku masuk jauh ke dalam gua sebelum mengelilingiku. Tanpa bantuan sebuah harta dharma, aku tidak akan bisa keluar, kata Zhao Kuo. Zhao Guang tersenyum. Untuk menyelamatkan hidupmu, Ren mengambil 6 teratai-teratai salju 1000 tahun. Mata Zhao Kuo yang seperti banteng membelalak saat dia melihat Hao-Ren dengan terkejut. Hao-Ren tersenyum samar. Memang, perjalanan ke gua cukup berbahaya, tetapi semuanya berakhir baik baginya. Nak, aku berhutang satu padamu, kata Zhao Kuo sambil menatap Hao-Ren. Paman ketiga kau masih lemah. Jangan banyak bicara. Zhao Yanzi mengingatkan dengan khawatir. Sementara itu, pandangannya terhadap Hao-Ren terlihat berbeda. Meskipun singa salju hanya roh binatang level bin, mereka jenis langka dengan elemen es dan api. Terakhir kali aku mendobrak masuk gua teratai salju, mereka hampir membakar setengah alisku. Walaupun peringatan Zhao Yanzi, Zhao Kuo melanjutkan. Apa putih kecil sekuat itu? Mata terang Zhao Yanzi mengedip, tertarik. Singa salju dewasa dapat mengeluarkan api, melepaskan api dengan telapak kaki mereka dan bahkan dapat mengembunkan es juga. Aku tidak yakin apa mereka memiliki kekuatan lain, kata Zhao Kuo. Dilengkapi dengan kekuatan kultivasi yang besar, Zhao Kuo telah berkeliling dunia dan mengetahui banyak hal yang bahkan Zhao Guang dan Zhao Hongyu tidak tahu, apalagi Zhao Yanzi. Hao-Ren melihat keputih kecil yang ada di tangannya dan membayangkannya mengeluarkan api dalam badan putih agung dengan telapak kaki berapi. Itu akan menjadi pemandangan yang mengesankan. Namun, putih kecil sekarang menggeliat-geliat di tangannya, sama sekali tidak terlihat seperti yang dia bayangkan. Membuka tempat tersembunyi dalam kalung, Hao-Ren meletakkan anak singa salju itu ke dalam. Ada sebuah manik penolak air di tempat itu, dan putih kecil mulai memainkannya begitu ia mendarat. Paman ketiga, walaupun kau tidak melewati penderitaan surgawi dan tidak mencapai tingkat naga surgawi, kau masih kuat. Ayo pergi dan mencari binatang iblis sebagai binatang peliharaan. Zhao Yanzi jongkok di depan tempat tidur dan memegang tangan Zhao Kuo, memohon dengan manis. Dia sedikit iri Hao-Ren memiliki peliharaan yang cantik. Dia ingin mendapatkan binatang iblis peliharaannya sendiri. Zhao Kuo saat ini telah memperoleh kembali sebagian warna wajahnya. Mendengar permintaan Zhao Yanzi, wajahnya menjadi redup. Paman ketigamu. Zhao Guang merendahkan suaranya. Dia hidup tetapi kekuatan kultivasinya hilang, termasuk 1/20 kekuatan terakhirnya. Benarkah? Zhao Yanzi membelalakkan matanya dan melihat pada Zhao Kuo dengan terkejut. Zhao Kuo, yang telah menyapu seluruh dunia fana tanpa tandingan telah diturunkan menjadi orang lemah lebih bawah dari level Kan. Hahaha.
Berbaring di tempat tidur, Zhao Kuo tiba-tiba menyemburkan tawa. Dia berusaha untuk bangun dan menunjukkan tangannya ke langit. Surga licik, surga rusak. Selama aku memiliki napas dalam diriku, aku akan melawanmu sampai akhir. Wajah gilanya yang dahulu kembali sementara dia mengepalkan tinjunya. Memang kenapa aku lemah? Memang kenapa jika semua meridianku patah? Selama aku hidup, aku akan melakukan kultivasi lagi hingga level kian. Aku, Zhao Kuo, akan menulis ulang aturan surga. Satu hari aku akan membuat lubang di langit. Boom! Seolah-olah menjawab kesombongan Zhao Kuo, sayup-sayup suara guntur menggelegar di langit di atas istana naga di dasar laut. Zhao Guang sedikit mendesah. Adik, istirahatlah. Mengenai kultivasimu, kita akan membicarakannya nanti. Tetua Xing Yue, tolong rawat Tetua Zhao. Sisanya keluar bersamaku. Ya, Yang Mulia, Xing Yue menjawab dengan menundukkan kepalanya. Saat mereka di luar, Zhao Guang berpikir sebentar sebelum berkata, "Ingat, kita memberitahu orang-orang di luar bahwa Tetua Zhao telah dengan sukses melewati penderitaan surgawi. Tetua San, bawalah Ren kembali ke daratan. Zi akan tinggal di sini beberapa hari untuk menemani paman ketiganya." Saat Tetua San membawa Hao Ren kembali ke daratan, saat itu masih sangat pagi. Mercedes-Benz itu masih terparkir di tepi pantai, dan Tetua San mengantarkan Hao Ren ke sekolah. Dalam perjalanan kembali, mereka diam. Keheningan Tetua San menandakan beban berat yang dia rasakan. Kegagalan Zhao Kuo di penderitaan surgawi membawa bayangan gelap ke seluruh situasi Lautan Timur. Gong Zihao, jangan khawatir. Lautan Timur akan mengurus semua urusan yang tersisa. Mengemudikan mobil, Tetua San tiba-tiba berkata. Oke. Hao Ren mengangguk. Apapun yang terjadi, kami tidak akan membiarkan Anda dan Nona Zi terluka. Lanjut Tetua San. Melihat ekspresinya yang penuh tekad, Hao Ren tahu dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Di sepanjang jalan raya tepi laut, mobil melaju ke pusat kota. Tetua San memiliki banyak properti dan bisnis di kota Lautan Timur, termasuk hotel dan restoran besar, dojo seni bela diri, dan beberapa klub. Dia tokoh terkenal di kota, dan aura serta ketenangannya bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh orang biasa. Tetua San menghentikan mobil di gerbang sekolah. Gong Zihao, silakan. Terima kasih, Tetua San. Hao Ren keluar dari mobil dan melihatnya melaju pergi. Pada saat ini, para tetua menangani situasi antara Lautan Timur dan Lautan Barat. Tugas Hao Ren sekarang adalah melakukan kultivasi. Hampir waktunya untuk kelas. Hao Ren pergi ke kantin untuk makan pagi sebelum berjalan ke kelas. Dalam kelas, seperti biasa, Xie Yujia sudah duduk di baris depan. Melihat Hao Ren, dia segera bangkit berdiri dan berjalan ke arahnya dengan sebuah tas. Ini buku teks yang kau tinggalkan di kelas. Aku menyimpannya untukmu. Oh, terima kasih. Hao Ren takjub oleh perhatian mendetailnya. Yah. Saat Hao Ren tidak memberikan penjelasan, Xie Yujia harus bertanya padanya. Kau pergi tiba-tiba beberapa hari yang lalu, dan aku meneleponmu kemarin saat kau tidak muncul, tetapi teleponnya tidak masuk. Apa ada sesuatu yang terjadi dengan nenek?
tidak. Sesuatu hal yang lain. Dengan tas di tangannya, Hao-Ren mulai berjalan ke baris belakang barisan. Kau terlihat? Xie Yujia mengunci matanya dengan Hao-Ren. Berbeda. Hao-Ren melihat pada dirinya sendiri dan melihat dia masih mengenakan pakaian yang sama dari beberapa hari yang lalu. Perbedaannya adalah dia telah mengalami kenaikan dari level Kan ke level Li. Dia menebak peningkatan dalam tingkat membuat dirinya terlihat berbeda. Dia melihat pada Xie Yujia dan berkata, "Kau juga terlihat berbeda." Xie Yujia memberinya senyuman manis. Dia tahu bajunya sederhana seperti sebelumnya dan berpikir Hao-Ren mengatakan itu untuk menyanjungnya. Teman-teman sekelas mereka mulai memenuhi kelas. Saat Zhao Jiai dan teman-temannya melihat Hao-Ren, mereka langsung berteriak, "Ren, kemana kau beberapa hari ini? Apa kau pergi berlibur dengan si kembar? Kami tidak melihat mereka juga. Apa kita teman atau bukan? Mengapa kau tidak mengundang kami berlibur dengan gadis-gadis cantik itu?" Ruang kelas menjadi hidup saat mereka mulai menuduh Hao-Ren pergi berlibur dengan Lu Linlin dan Lu Lili dan memaksanya untuk mengakuinya. Hao-Ren menebak kakak beradik Lu membolos karena dia absen. Mereka pastinya khawatir mengenai dirinya setelah kepergiannya yang tiba-tiba. Altar telah memutuskan semua hubungan dengan dunia luar, dan lonceng yang kakak beradik Lu berikan kepadanya pasti tidak berguna selama masa. Setelah kelas, Hao-Ren memutuskan untuk menghubungi mereka. Tidak ingin memanggil mereka dengan lonceng, dia langsung pergi ke asrama mahasiswa pascasarjana di sebelah kantin Yisin untuk menemukan mereka. Gongzi. Seolah-olah mereka merasakan keberadaan Hao-Ren, mereka bergegas keluar sebelum Hao-Ren bisa menaikkan kepalanya dan memanggil mereka. Mereka sedang membaca di asrama mengenakan sweater katun halus. Karena mereka bergegas menemuinya, mereka bahkan tidak mengganti sandal mereka. Gongzi. Mereka bergegas keluar dari bangunan asrama dan melemparkan diri mereka ke dalam pelukannya. Hao-Ren mundur 2 langkah saat mereka bergerak. Melangkah mundur, dia meletakkan telapak tangannya pada bahu mereka dan berkata, "Oke. Oke. Aku baik." Lu Linlin dan Lu Lili cemberut. "Gongzi, kau menghilang selama 2 hari. Kami khawatir." Melihat wajah manis mereka, Hao-Ren tahu mereka mengatakan yang sebenarnya. Dia sedikit tersentuh dan merasa sedikit bersalah. "Aku akan ingat untuk memberitahukan kalian saat aku harus pergi mendadak di masa depan." Melihat wajah cantik mereka, Hao-Ren berjanji. "Bagus." Lu Linlin dan Lu Lili mengangguk. Semenjak mereka tinggal di asrama mereka menguraikan rambut mereka. Mereka terlihat seperti bunga kecil merah muda yang serupa. "Kembalilah ke kelas. Tetua Lu mengatur kalian untuk belajar di sekolah dan kalian tidak bisa membuatnya malu dengan membolos kelas tanpa alasan yang bagus." "Oke, Gongzi." Mereka mengangguk sambil bergandengan tangan. "Itu saja. Aku hanya datang untuk memberitahu aku tidak apa-apa. Kalian sebaiknya kembali untuk menukar pakaian dan pergi ke kelas." Hao-Ren merasa senang setelah menemui mereka. "Gongzi, kau kelihatannya telah mencapai level Li." Melihat Hao-Ren dari dekat, Lu Linlin tiba-tiba berkata, "Ya, kau sudah naik tingkat." Lu Lili berteriak karena dia sangat terkejut. "Yah, aku mencapainya karena kebetulan." Tiba-tiba,
Hauren ingat kejadian dengan teratai salju dan bertanya, "Kau menyebutkan teratai salju 7 warna bisa menjadi kristal mistiku, tetapi kelihatannya hanya ada teratai salju 7 warna 1000 tahun di dunia ini." "Tidak benar," Lulili cemberut. "Hanya teratai salju 7 warna yang membutuhkan 10.000 tahun untuk berakar, 10.000 tahun untuk mekar dan 10.000 untuk dewasa adalah teratai salju 7 warna yang sebenarnya. Namun, jenis teratai-teratai salju sejenis ini memerlukan esensi untuk membantunya tumbuh dan sangat berharga. Kalau tidak akan menjadi salah satu kristal mistik 5 elemen yang terbaik di dunia." "Esensi jenis apa yang bisa membantu mereka tumbuh?" tanya Hauren. "Aku tidak tahu. Jika kakakku juga tidak tahu, maka hanya orang-orang yang berpengalaman merawat teratai-teratai salju yang mengetahuinya," kata Lulili. Jelas, Lulili yang pemalu menjadi ceria di dekat Hauren setelah mengenalnya. Saat Hauren memalingkan kepalanya ke arah Lulinlin, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Karena kami tidak di alam atas dan tidak dapat berkonsultasi pada gulungan-gulungan dan dokumentasi, kami hanya bisa memberitahu apa yang kami ingat. Sedangkan dengan teratai salju 7 warna 1000 tahun, kami tidak tahu apa mereka bisa diubah menjadi kristal mistik. Tetapi Anda bisa mencobanya jika memperolehnya suatu hari nanti." "Oke." Karena teratai-teratai salju 10.000 tidak tersedia, dan yang 1000 tahun semuanya telah digunakan, Hauren tidak mengejar topik itu. Para gadis kembali ke ruangan mereka untuk mengganti baju, dan Hauren berjalan menuju perpustakaan. Gluduk. Saat dia berjalan menuju bagian belakang perpustakaan, putih kecil yang ada di ruang tersembunyi mulai berguling-guling lagi. Setelah memikirkannya, Hauren melangkah menuju sebuah sudut tersembunyi dan diam-diam membuka ruang tersembunyi. Brak! Putih kecil melompat keluar. Tingginya 1 meter. "Bodoh! Berubah kecil?" Cepat-cepat, Hauren menepuk kepalanya. Segera, putih kecil menciut ke ukuran 2 telapak tangan, dan suaranya terdengar kecil di saat yang sama. "Wow!" Tiba-tiba, suara gadis-gadis datang dari belakangnya.